mulai kita selesai dalam 3, 2, 1. Alasan mengapa sisi pemerintah kalah di sini adalah karena dari awal mereka tidak memiliki tempat untuk membuktikan diri mereka. Awal guna dari penggunaan aplikasi kencan online adalah tempat bagi mereka untuk mencurahkan hati mereka, untuk memang membuktikan bahwa mereka itu pantas untuk menjadi suatu pasangan hidup yang memiliki kepribadian bagi. Masalah pelecehan malah akan lebih buruk di pemerintah karena mekanisme lain mereka adalah untuk dengan bertemu langsung, bukan jika mereka tidak ingin menggunakan aplikasi online lagi. Jika mereka tetap ingin menggunakan aplikasi Instagram, maka mereka akan sama saja melakukan hubungan kencan online, cuma beda aplikasi. Sehingga titik perdebatan yang seharusnya berbeda di sini adalah sisi pemerintah mendukung kencan online, sisi oposisi mendukung kencan online, tetapi sisi pemerintah mendukung kencan offline. Sehingga itu adalah perbedaan yang sisi pemerintah gagal untuk sadari dari awal. Sehingga pendirian kami di sini sangatlah jelas. Kami akan tetap memperbolehkan penggunaan aplikasi kencan online sebagai feminisme. Lalu dengan harapan kami ingin setidaknya dari awal memberikan tempat yang aman atau safety net bagi wanita untuk bisa membuktikan diri mereka atau melakukan kencan. Lalu beberapa mekanisasi di sini tentunya aplikasi kencan tetap akan ada atau bahkan akan didukung oleh feminisme. Lalu yang kedua tentunya akan ada kampanye dari feminisme itu sendiri bahwa fisik itu tidaklah sesuatu hal yang harus dimiliki wanita untuk bisa dikatakan berharga, tetapi kepribadian merupakan sesuatu yang berharga. Jadi kamu harus berani untuk tampil, tetapi dalam hal kepribadian dan bukan dalam fisik, sehingga tidak akan ada iklan-iklan fisik atau wanita menawarkan dirinya gara-gara fisik. Lalu yang terakhir di sini tentunya akan ada pengawasan pada aplikasi online tersebut, sehingga dari kedua pihak maupun cowok dari cewek tidak akan ada yang bisa lari begitu saja, karena mereka jejak chat yang ada, ataupun akan ada investigasi lebih lanjut jika ada tindakan kriminal yang terjadi pada chat-chat tersebut seperti penyalahgunaan atau diskriminasi dan lain sebagainya. Namun beberapa sanggahan di sini, pertama mereka mengatakan bahwa akan ada penyalahgunaan, tapi tentunya dari awal sudah ada pengawasan. Lalu yang kedua di sini, tentunya sebagai cewek kita juga akan pasti menghargai cowok kita, bukan? Maupun jika kita lari begitu saja, orang yang kita ajak melakukan hubungan juga akan bisa mengecam kita, seperti mereka bisa mencari-cari lokasi kita, bukan? Atau kamu malah akan tidak merasa tenang jika kamu tiba-tiba meninggalkan cowokmu begitu saja yang mungkin kamu sudah ajak chat dari lama, ataupun kamu sudah belikan makan ataupun kirim uang, sehingga dari situ akan ada beban moral yang ditanggung oleh si cewek untuk tidak boleh meninggalkan si cowok ini begitu saja meskipun mereka dalam kondisi yang online, tetapi mereka tetap memiliki hubungan, kan? Lalu yang kedua di sini, justru di sisi kita yang akan dapat menghilangkan diskriminasi, karena kitalah yang bisa membuat masyarakat itu tahu bahwa wanita itu berharga atau cantik tidak dilihat dari fisiknya, tetapi dari kepribadiannya, karena mereka sudah mendapatkan tempat untuk membuktikan hal tersebut. Meskipun mereka akan memakai filter, contohnya penyalahgunaan, dan ternyata ketika mereka bertemu pada offline itu tidak sesuai ekspektasi, tetapi setidaknya orang yang diajak berhubungan sudah akan merasa nyaman jika hubungannya itu sudah terjalin dengan baik. Contohnya dia sudah merasa puas dengan kepribadiannya, dia sudah diajak chat setiap hari, cara mereka mengobrol itu santuy dan dia sangat membantuku, tidak peduli fisiknya dia seperti apa, tetapi kepribadiannya dia adalah hal yang membangun atau menyemangatiku setiap hari. Sehingga dari sini kepribadian dari seorang wanita akan terbukti bahwa itu merupakan satu-satu hal yang berharga, bukan fisik. Sehingga kita akan menghargai perbedaan di sini pada akhirnya sebagai feminis. Namun berpindah ke argumentasi di sini, argumentasi pertama mengapa penggunaan aplikasi kencan ini diperbolehkan atau dijustifikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang diskriminatif di luar sana, seperti mereka sangat benci ke wanita yang mungkin personalitas atau fisiknya tidak sesuai dengan yang cowoknya inginkan. Pemerintah tidak bisa berkata-kata bahwa masyarakat itu sudah anti diskriminatif, jadi kamu harus yakin, kamu harus mau melakukan kencan online. Tapi ini sangatlah tidak aman karena pengawasan dari luar itu sangatlah sedikit. Contohnya jika di offline kamu bisa saja diajak ke tempat yang sepi, bar yang sepi, tidak ada CCTV, tidak ada polisi, kamu bisa saja dikecam begitu saja, ataupun pengawasannya lemah, ataupun kamu di rumah, kamu sendirian bisa didatangi, sehingga kencan offline ini sangatlah rentan untuk abusif. Ini sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan atau malah tindakan-tindakan yang tidak pantas. Sehingga kencan online ini sangatlah aman dibandingkan kencan offline seperti sebelumnya. Karena masih banyak wanita di luar sana yang terdiskriminasi, tersinggung, dan terkecam oleh pria di luar sana. Sehingga pada dasarnya aplikasi ini akan digunakan untuk tempat aman wanita untuk berkencan. Lalu yang kedua di sini, mengapa ini mendukung gerakan feminisme dari awal? Karena prinsip dari feminisme itu sendiri adalah wanita itu harus dihormati berdasarkan kepribadiannya atau jati diri aslinya dan bukan karena fisiknya. Sehingga
prinsip awal dari feminisme adalah untuk menjunjung tinggi nilai kesetaraan tersebut. Lalu seperti apa penggambarannya di sini? Ketika kedua orang bisa melakukan hubungan online langsung tanpa melihat fisiknya, tetapi bisa melihat kepribadian mereka melalui bagaimana mereka berinteraksi. Hal ini akan penting karena kita tidak bisa memilih bagaimana dan seperti apa kita mau dilahirkan seperti di dunia ini. Mungkin ada dari kita yang dilahirkan dengan fisik yang bagus, tetapi juga ada yang dilahirkan dengan fisik yang kurang bagus, contohnya maaf. Sehingga dari sini pertama-tama ketika kita mendukung aplikasi kencan online ini, kita akan pertama menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Lalu yang kedua, kita akan dapat membuat narasi bahwasanya wanita yang bagus itu bukanlah yang kaya, kulit putih atau fisiknya bagus, tetapi melalui kepribadian atau jadi dirimu yang asli. Sehingga kita akan dapat memberikan wanita perlindungan dari awal dan memberikan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan kepribadian mereka, ataupun meskipun mereka gagal kencan online contohnya, tetapi tidak apa-apa, setidaknya pertama tidak ada kasus abusi seperti si pria mendiskriminasi atau membunuh atau menyiksa si wanita ini karena mereka tidak bertemu langsung, karena ini hanyalah berdasarkan kepribadian saja dan bukan bermasalah fisik atau kekayaan, yang mana jika dibandingkan dengan kencan offline, Anda bisa melihat secara langsung fisik wanita Anda dan mungkin Anda akan langsung tersinggung dengan wanita tersebut jika Anda rasis, karena masyarakat saat ini didirikan oleh pendirian yang rasis, bukan ketika Anda melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan fisik Anda dengan mudahnya mengatakan atau tidak puas dengan hal tersebut, sehingga kita akan dapat memberikan mereka tempat dan mereka akan dapat membuktikan diri mereka sendiri sebagai feminis. Lalu apa outputnya di sini? Tentunya ketika mereka sudah puas dengan kepribadian, ketika kedua pasangan ini sudah bisa menjalin hubungan mereka dengan baik, tidak peduli bagaimana fisiknya. Ketika mereka bertemu di hari akhir, contohnya mereka mau menikah, contohnya mereka akan puas saja dengan hasil atau fisik yang dimiliki oleh kedua orang tersebut, no matter how. Sehingga di sini kita akan bisa membuat hubungan yang baik antara si wanita dengan si pria ini, dan saya bakal menjadi tim oposisi.